Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kimia Anorganik 2 yang beranggotakan Ardina Rizky Avinda, Desi Dwi Anissa, dan Amelia Arina Mahmuda. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis jurnal yang berjudul Sintesis Lempung Terpilar Polikation Aluminium sebagai Adsorben Indigo Carmina. Terdapat 4 pokok pembahasan dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua yaitu metodologi, selanjutnya hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pendahuluan, lempung mempunyai sifat plastis pada keadaan basah, di mana terjadi pengembangan antar lapis namun tidak mempunyai pori yang permanen. Dari kekurangan tersebut dapat diatasi dengan mengubah lempung alam menjadi lempung terpilar. Pilarisasi lempung dilakukan dengan interkalasi polikation Al pada lempung alam yang dilanjutkan dengan kalsinasi. Lempung alam Banyumas selama ini penggunaannya hanya sebatas sebagai bahan baku pembuatan genteng dan keramik. Dengan mengubah struktur lempung menjadi struktur berpori, maka akan dihasilkan material baru yang dapat digunakan sebagai adsorben molekul zat warna yang berukuran besar. Rasio Al atau lempung dan suhu kalsinasi merupakan dua di antara sekian banyak variabel yang mempengaruhi sifat lempung terpilar yang akan dihasilkan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini dipelajari metode pembuatan lempung terpilar dengan proses interkalasi polimer aluminium pada lempung alam Banyumas untuk absorpsi pewarna indigo carmina. Variasi rasio konsentrasi Al atau berat lempung dapat diperoleh konsentrasi yang paling optimal untuk menghasilkan basal spacing yang relatif besar, serta pengaruh ukuran basal spacing dan kristalinitas lempung terpilar yang dihasilkan terhadap kemampuannya mengabsorpsi indigo carmina, sehingga lempung terpilar Al yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai adsorben senyawa dengan molekul yang berukuran besar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah lempung alam yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan genteng dan keramik. Bahan yang digunakan yaitu kristal aluminium klorida heksahidrat atau AlCl3 6H2O dan kristal natrium hidroksida atau NaOH. Untuk pembuatan larutan pemilar Aquades, larutan AgNO3 untuk uji bebas klorida, dan indigo carmina untuk uji adsorpsi. Peralatan yang digunakan adalah peralatan gelas, magnetic stirrer, oven, furnace, spektrofotometer, UV atau VIS, spektronik 120 Shimadzu, diffractometer, sinar X XRD 6000 Shimadzu. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama yaitu ada preparasi lempung. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan larutan pemilar. Variasi konsentrasi Al atau aluminium dibuat berdasarkan berat lempung, di mana berat lempung dikonstankan sebesar 10 gram. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan lempung terpilar aluminium. Padatan yang didapat dikeringkan pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian masing-masing dikalsinasi pada suhu 300, 450, dan 600 derajat Celcius selama 2 jam dengan kecepatan pemanas 2 derajat Celcius per menit. Tahap yang keempat yaitu karakterisasi lempung terpilar menggunakan XRD atau X-ray diffraction untuk mengetahui basal spacing dan kristalinitasnya. Tahap yang terakhir yaitu ada uji adsorpsi terhadap indigo carmina. Jumlah indigo yang
adsorpsi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV VIS pada lambda sama dengan 610 nm dan ditentukan menggunakan kurva standar. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada bab ini akan dibahas mengenai sintesis lempung terpilar aluminium, pengaruh variasi suhu kalsinasi, pengaruh rasio aluminium atau lempung terhadap basal spacing dan kristalinitas lempung terpilar yang dihasilkan, serta akan dibahas juga uji adsorpsi lempung terpilar terhadap indigo karmia. Yang pertama yaitu ada sintesis lempung terpilar aluminium. Sintesis lempung terpilar aluminium terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada pemurnian lempung alam yang akan dipilarisasi, kedua pembuatan larutan pemilar, yang ketiga pilarisasi lempung dengan interkalasi polikation aluminium, dan yang terakhir yaitu kalsinasi untuk membentuk lempung terpilar yang stabil. Untuk tahap yang pertama yaitu pemurnian. Pemurnian dilakukan untuk menghilangkan partikel lain yang terdapat pada lempung seperti pasir, bebatuan, dan logam-logam. Proses pemurnian dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis lempung dengan partikel pengotor, di mana partikel pengotor mempunyai berat jenis lebih besar dibandingkan dengan partikel lempung. Partikel pengotor akan mengendap lebih cepat daripada partikel-partikel lempung, sehingga partikel pengotor dapat dipisahkan dari lempung. Untuk tahap yang kedua yaitu pembuatan larutan pemilar. Larutan pemilar dibuat dengan menghidrolisis AlCl3 menggunakan NaOH untuk menghasilkan ion kegin. Aluminium digunakan sebagai larutan pemilar karena lempung terpilar aluminium mempunyai ukuran pori yang relatif seragam. Hidrolisisnya mudah dikendalikan dan ukuran pilarnya tidak terlalu peka oleh perubahan keadaan hidrolisis. Pembuatan larutan dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 hari. Untuk tahap yang ketiga yaitu pilarisasi lempung dengan interkalasi polikation aluminium. Proses interkalasi dilakukan dengan penambahan larutan pemilar pada suspensi lempung. Dalam proses ini terjadi pertukaran ion antar kation-kation penyeimbang antar lapis seperti Na+ dan polikation aluminium yang terdapat dalam larutan pemilar. Interkalasi dilakukan dengan pengadukan menggunakan stirrer selama 24 jam yang juga membantu proses interkalasi polikation aluminium ke dalam antar lapis lempung. Suspensi lempung yang telah diinterkalasi dipisahkan dan dicuci menggunakan aqueous untuk menghilangkan larutan pemilar yang berlebih dan ion Cl-. Untuk tahap terakhir yaitu kalsinasi untuk membentuk lempung terpilar yang stabil. Proses kalsinasi merubah polikation aluminium menjadi pilar alumina oksida yang kaku. Selama kalsinasi terjadi reaksi dehidrasi dan dehidroksilasi polikation untuk menghasilkan oksida netral. Reaksinya yaitu Al sebanyak 13, O4, OH20 sebanyak 24, H2O sebanyak 12, dengan muatan 17 menjadi 6,5 Al2O3 plus 20,5 H2O plus 7H+. Kalsinasi dilakukan pada suhu 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius untuk mengetahui pengaruh suhu kalsinasi pada lempung terpilar yang dihasilkan. Proses kalsinasi dilakukan selama 2 jam. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaruh variasi suhu kalsinasi. Peningkatan suhu kalsinasi dapat menyebabkan penurunan basal spacing, terjadinya dekomposisi pilar sehingga terdapat perubahan ukuran pilar alumina oksida, terjadinya kerusakan pilar oksida, dan banyaknya pilar-pilar yang runtuh sehingga terjadinya penurunan kristalinitas lempung terpilar yang menandakan distribusi pilar antar lapis semakin kecil. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pengaruh rasio aluminium atau lempung terhadap basal spacing dan kristalinitas lempung terpilar yang dihasilkan. Ukuran basal spacing tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan pemilarnya. Hal ini menandakan bahwa ukuran pilar oksida yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan pemilar melainkan oleh jenis larutan pemilarnya. Semakin besar rasio aluminium atau lempung, maka semakin meningkat pula kristalinitas lempung. Hal ini disebabkan pada konsentrasi aluminium yang tinggi, peluang polikation aluminium untuk masuk ke daerah antar lapis semakin besar, di mana ion kegin menyesuaikan muatannya terhadap distribusi muatan di antar lapis, sehingga jumlah pilar yang terbentuk semakin banyak yang berakibat makin kuat atau stabilnya lempung terpilar tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada uji absorpsi lempung terhadap indigo karmia.
Uji aktivitas absorpsi lempung terpilar hasil sintesis dilakukan terhadap larutan indigo-karmia. Analisis indigo-karmia hasil absorpsi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Proses pengabsorpsian indigo-karmia oleh lempung terpilar terjadi pada permukaan lempung terpilar yang sangat dipengaruhi oleh luas permukaan dan ukuran porinya. Semakin besar luas permukaan dan ukuran porinya, maka semakin besar kemampuan absorpsinya. Yang pertama yaitu ada hasil absorpsi dengan perbedaan suhu kalsinasi. Untuk grafik yang berwarna ungu muda adalah hasil absorpsi dengan suhu 300 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang warna ungu tua termasuk hasil absorpsi dengan suhu 450, dan untuk yang warna kuning adalah hasil absorpsi dengan suhu 600 derajat Celcius. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa sampel yang paling efektif mengabsorpsi yaitu sampel yang berwarna ungu muda, yaitu pada suhu 300 derajat Celcius yang mencapai 88,45%. Lempung terpilar yang dikalsinasi pada suhu 300 derajat Celcius mempunyai ukuran basal spacing dan distribusi pilar yang lebih besar dibandingkan lempung terpilar yang dikalsinasi pada suhu 450 dan 600 derajat Celcius. Semakin besarnya distribusi pilar di antara lapis lempung terpilar menyebabkan lebih banyak indigo-karmia yang dapat terabsorpsi oleh lempung. Lempung terpilar dengan kalsinasi pada suhu tinggi, terdapat pilar-pilar aluminium yang runtuh karena tidak stabil. Hal tersebut akan mengurangi pilar aluminium sehingga indigo-karmia yang terabsorpsi berkurang. Yang kedua yaitu ada absorpsi dengan perbedaan konsentrasi pemilar pada suhu yang sama yaitu 450 derajat Celcius. Untuk grafik yang berwarna ungu muda adalah grafik absorpsi pada konsentrasi 0,5. Kemudian untuk yang berwarna ungu tua yaitu hasil absorpsi dengan konsentrasi 2, kemudian untuk yang berwarna kuning dengan konsentrasi 4. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa lempung terpilar dengan perbedaan yang paling efektif mengabsorpsi indigo-karmia yaitu pada sampel C yang berwarna kuning yang mempunyai rasio konsentrasinya 4 yang mencapai persen absorpsinya yaitu 47,13%. Pada lempung terpilar dengan rasio aluminium atau lempung lebih besar, konsentrasi pemilar yang masuk akan lebih banyak, sehingga dimungkinkan pilar Al2O3 yang dihasilkan lebih banyak. Hal ini akan menyebabkan indigo-karmia lebih banyak terabsorpsi. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kita analisis yaitu yang pertama, sintesis lempung terpilar aluminium menggunakan pemilar polikation aluminium telah membentuk lempung terpilar Al2O3. Kemudian yang kedua, semakin besar suhu kalsinasi maka basal spacing dan kristalinitas yang dihasilkan semakin rendah. Kemudian yang ketiga yaitu rasio aluminium atau lempung tidak mempengaruhi basal spacing tetapi mempertinggi kristalinitasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu lempung terpilar aluminium dapat digunakan sebagai absorpsan indigo-karmia.